Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat semua ya. Baiklah, hari ini kita masuk ke dalam bab 5 membahas mengenai teks eksplanasi. Adapun subtema yang akan kita bahas, yang pertama, definisi dan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kedua, informasi dalam teks eksplanasi. Yang ketiga adalah ikhtisar, isi teks eksplanasi. Oke, ketiga subtema itu akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dan ciri-ciri teks eksplanasi. Adapun definisi teks eksplanasi sebagai berikut. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, baik alam, sosial, maupun budaya. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Pertanyaan bagaimana membutuhkan jawaban berupa deskripsi, sedangkan pertanyaan mengapa membutuhkan jawaban berupa penjelasan proses sebab akibat. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama, menggunakan istilah-istilah teknis. 2. Menggunakan kalimat aktif dan pasif. 3. Menggunakan kalimat tanya dan berita. 4. Menjawab pertanyaan bagaimana. 5. Menjawab pertanyaan mengapa. Dan terakhir, berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Lalu yang B, menyimpulkan informasi isi teks eksplanasi. Pokok-pokok isi informasi merupakan hal-hal yang penting terdapat di dalam sebuah teks atau bacaan yang menjadi inti informasi yang disampaikan. Isi teks eksplanasi memaparkan suatu proses atau rangkaian peristiwa, fenomena, atau kejadian dalam pemaparannya. Teks eksplanasi merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Lalu selanjutnya, ikhtisar isi teks eksplanasi. Yang pertama, ide pokok teks eksplanasi. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf yang terdapat di awal, dan akhir atau menyebar di seluruh paragraf. Ringkasan isi teks eksplanasi menyajikan suatu karangan dalam bentuk lebih singkat, meringkas, bertujuan agar pembaca mudah memahami isi suatu karangan yang panjang. Langkah-langkah meringkas sebagai berikut. Yang pertama, membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh, mencari ide pokok dalam karangan, menyusun ide pokok menjadi kalimat pendek, lalu memungkinkan ringkasan tersebut lebih dipadatkan atau diringkas. Yang terakhir, memadukan dan menceritakan kembali dengan menggunakan atau menggunakan bahasa-bahasa sendiri. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.